Otak kita bukanlah perekam kebenaran yang sempurna. Ia adalah penulis cerita yang tak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur. Pernahkah kamu merasa yakin sekali dengan sebuah ingatan, lalu tiba-tiba seseorang mengoreksinya? Dan kamu baru sadar bahwa yang kamu ingat sama sekali berbeda? Atau pernahkah kamu memutuskan sesuatu dengan sangat cepat hanya karena rasa pertama yang muncul di hati? Lalu kemudian menyesal karena ternyata ada data yang terlewat? Itu bukan kebetulan. Itu adalah cara otakmu bekerja, bukan sebagai cermin dunia, melainkan sebagai penafsir yang selalu mencari jalan pintas. Hari ini, kita akan menyelami 7 cara otakmu menipumu setiap hari. Bukan dalam artian jahat atau bermaksud buruk. Tapi, otakmu adalah organ yang hemat energi. Ia terus-menerus menyaring, menyederhanakan, dan membentuk narasi agar kamu bisa bertahan hidup tanpa harus memproses setiap detail remeh. Sayangnya, jalan pintas ini seringkali membawa kita pada kesalahan persepsi yang mendalam. Mari kita mulai dengan sesuatu yang terlihat sepele. Poin pertama, ilusi kontrol. Kamu sedang menyeberang jalan dan melihat lampu lalu lintas. Padahal, kamu hanya menekan tombol yang sudah diprogram untuk berfungsi dalam siklus tertentu. Otakmu suka merasa memiliki kendali. Ini membuatmu merasa lebih aman dan efektif. Tapi coba pikirkan, berapa banyak keputusan besar dalam hidup yang kita ambil karena merasa mengendalikan situasi. Padahal sebenarnya kita hanya mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh kebiasaan, lingkungan, atau bahkan algoritma media sosial. Kita menekan tombol, dan otak kita memberi hadiah berupa rasa berdaya. Poin kedua, bias konfirmasi. Ini adalah kecenderungan untuk mencari, mengingat, dan mempercayai informasi yang mengonfirmasi keyakinan kita yang sudah ada. Kamu punya teman yang sangat membenci kopi. Setiap kali ada berita tentang efek negatif kopi, dia langsung membagikannya dengan semangat. Tapi ketika ada penelitian yang menyebut manfaat kopi, dia akan berkata, itu pasti didanai perusahaan kopi. Otak kita tidak suka dihadapkan pada bukti yang bertentangan. Ia lebih suka membangunkan benteng keyakinan dan hanya mengizinkan pasukan yang sepaham untuk masuk. Ini yang membuat perdebatan politik atau agama seringkali tidak produktif. Kita tidak berdebat dengan fakta. Kita berdebat dengan narasi yang sudah terpatri kuat di dalam kepala. Poin ketiga, efek anchoring. Pernahkah kamu belanja dan melihat harga pertama yang sangat tinggi? Lalu, harga diskonnya terasa sangat murah? Itu adalah anchoring. Otak kita melekat pada informasi pertama yang diterima dan menggunakan itu sebagai titik tolak untuk penilaian selanjutnya. Dalam negosiasi gaji, misalnya, angka yang pertama kali diutarakan, meski sebenarnya tidak masuk akal, akan menjadi patokan psikologis yang sulit digeser. Kita menjadi tawanan dari angka pertama yang muncul di benak, tanpa menyadari bahwa ada spektrum nilai yang jauh lebih luas. Nah, 3 poin pertama ini mungkin sudah terasa familiar. Mereka adalah bias-bias yang sering dibahas. Tapi mari kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, yang mulai mengguncang asumsi kita tentang diri sendiri. Poin keempat, ilusi memori yang tajam. Kita sering berpikir bahwa ingatan kita seperti video yang bisa diputar ulang. Faktanya, setiap kali kita mengingat sesuatu, kita tidak memutar rekaman asli. Kita justru merekonstruksi ingatan itu berdasarkan potongan-potongan yang tersisa, yang kemudian dicampur dengan pengetahuan, emosi, dan keyakinan saat ini. Jadi, ingatanmu tentang liburan masa kecil yang indah mungkin sudah ditambahi dengan nostalgia dan dihapus bagian-bagian yang tidak menyenangkan. Lebih parah lagi, penelitian menunjukkan bahwa kita bisa dengan mudah menanamkan ingatan palsu.
Seorang psikolog bisa membuatmu percaya bahwa kamu pernah tersesat di supermarket. Saat kecil, dengan hanya memberi detail yang konsisten dan penuh empati, otakmu dalam upayanya untuk membuat cerita yang koheren akan mengisi celah-celah itu dan membuatmu yakin itu adalah peristiwa nyata. Jadi, seberapa yakin kamu terhadap ingatan paling berharga dalam hidupmu? Poin kelima, bias anugerah diri, self-serving bias. Ketika kamu berhasil, kamu cenderung mengaitkannya dengan kerja keras, bakat, dan keputusan cerdasmu sendiri. Tapi ketika kamu gagal, kamu akan menyalahkan keberuntungan yang buruk, sistem yang tidak adil, atau orang lain. Ini adalah mekanisme pertahanan ego. Otakmu melindungimu dari rasa tidak kompeten dengan mengambil kredit untuk kesuksesan dan menolak tanggung jawab untuk kegagalan. Ini yang membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Kita tidak melihat kegagalan sebagai umpan balik objektif, melainkan sebagai serangan terhadap identitas kita. Jadi, saat kamu gagal, tanyakan, apakah ini benar-benar kesalahan eksternal atau ada pola yang bisa kupelajari? Poin keenam, heuristik ketersediaan, availability heuristic. Kita cenderung menilai probabilitas sesuatu berdasarkan seberapa mudah contohnya muncul di pikiran. Setelah menonton berita tentang kecelakaan pesawat, kamu mungkin merasa terbang lebih berbahaya daripada naik mobil, meski statistik berkata sebaliknya. Otakmu tidak menghitung angka-angka dingin. Ia mengandalkan contoh yang paling emosional dan baru, yang paling tersedia di memori. Media sosial memperparah ini. Kita melihat feed yang penuh dengan kisah sukses instan, maka kita merasa bahwa semua orang sudah mencapai puncak, sementara kita masih di dasar. Kita membandingkan proses kita dengan highlight reel orang lain, dan otak kita dengan mudah menyimpulkan bahwa kita tertinggal. Ini adalah penipuan yang paling halus namun paling menyesatkan di era informasi. Dan sekarang, kita sampai pada poin ketujuh. Poin yang tidak hanya menambah daftar, tetapi justru mengubah cara kita melihat seluruh poin sebelumnya. Poin ketujuh, kamu bukanlah pikiranmu. Kamu bukanlah narasimu. Selama ini, kita telah membahas bagaimana otak menciptakan ilusi, bias, dan cerita yang tidak selalu benar. Tapi ada satu penipuan terbesar yang mendasari semuanya. Keyakinan bahwa suara di dalam kepalamu yang terus-menerus berkomentar, menilai, mengingat, dan memprediksi adalah dirimu yang sebenarnya. Otakmu adalah organ. Ia menghasilkan pikiran, perasaan, dan sensasi. Tapi apakah produk-produk itu kamu? Ketika kamu berkata, "Aku cemas," apakah yang cemas itu dirimu yang utuh? Atau hanya sebuah sensasi yang dihasilkan oleh otakmu sebagai respons terhadap ancaman yang dibayangkan? Ketika kamu berkata, "Aku orang yang pemalu," apakah itu fakta objektif? Atau hanya sebuah cerita yang terus-menerus diulang oleh pikiranmu berdasarkan beberapa pengalaman masa lalu? Ini adalah paradoks yang luar biasa. Kita telah melihat bagaimana otak menipu kita dengan memori yang rapuh, dengan bias yang membutakan, dengan narasi yang menguntungkan diri sendiri. Tapi di balik semua itu, ada sebuah kesadaran yang menyaksikan semua penipuan itu terjadi. Ada sebuah ruang kesadaran di mana pikiran-pikiran itu muncul dan pergi, di mana sensasi-sensasi itu datang dan pergi, di mana ingatan-ingatan itu direkonstruksi dan dilupakan. Kamu bukanlah pikiran cemas itu. Kamu bukanlah cerita tentang siapa dirimu. Kamu adalah kesadaran yang memiliki pikiran itu. Kamu adalah ruang di mana semua penipuan otak ini terjadi. Dan ketika kamu menyadari ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kamu bisa melihat pikiran-pikiran itu apa adanya. Hanya produk dari otak yang berusaha memahami dunia, bukan sebagai perintah atau kebenaran mutlak. Jadi, ketika otakmu berkata, "Aku pasti gagal,"
Kamu bisa menjawab, ini hanya pikiran aku pasti gagal yang muncul. Terima kasih sudah mengingatkan. Tapi aku tidak harus mempercayainya. Ketika otakmu berkata, orang itu pasti membencimu. Kamu bisa berkata, ini hanya bias konfirmasi yang bekerja. Mari kita lihat faktanya. Kekuatan ini untuk tidak terjebak dalam narasi otak adalah kebebasan yang sebenarnya. Bukan kebebasan untuk mengendalikan segalanya, tapi kebebasan untuk tidak dikendalikan oleh ilusi-ilusi yang diciptakan oleh pikiranmu sendiri. Jadi, setelah mengetahui 7 cara otak menipumu setiap hari, pertanyaan terbesarnya adalah, kalau otak kita bisa menipu kita sedemikian rupa, dan kalau kita bukanlah pikiran kita sendiri, maka siapakah kita sebenarnya? Apakah kita hanya penonton dalam cerita yang ditulis oleh otak kita sendiri? Atau apakah ada sesuatu yang lebih mendasar yang tidak bisa ditangkap oleh ilusi dan bias-bias itu? Mungkin jawabannya tidak terletak pada menemukan siapa kita, tapi pada kemampuan untuk berhenti mencari jawaban pasti dan mulai menyaksikan prosesnya dengan lebih jernih, lebih penuh kasih sayang, dan lebih bebas. Jika kamu menikmati perjalanan pikiran ini, ada banyak hal menarik lainnya yang bisa kita gali bersama. Bagaimana otak membentuk realitas kita? Atau apa yang terjadi ketika kita berhenti percaya pada semua yang kita pikirkan? Mari terus menjelajahi misteri pikiran ini. Kamu bisa membantu kami untuk terus membuat konten seperti ini dengan cara menekan tombol like di bawah video ini. Komentar yang membangun juga sangat berarti bagi kami. Dan jika kamu ingin selalu menjadi bagian dari perjalanan ini, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.